Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemandran. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Pak Guru di video pembelajaran daring di hari yang pertama di minggu pertama bulan April. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan tema 7 subtema 3 pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, semoga anak-anak hari ini bisa menyimak video pembelajaran dengan baik ya. Silakan disimak videonya sampai selesai. Kalau ada yang belum paham bisa diputar lagi. Kalau belum paham juga nanti bisa ditanyakan saat pembelajaran tatap muka. Kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Muatan bahasa Indonesia KD-nya 3.8 dan 4.8, yaitu pembelajaran pertama tentang informasi dari fabel. Kali ini Pak Guru ulang kembali ya. Fabel merupakan cerita fiksi ya, cerita fiksi yang singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Apa ya? Hewan sebagai tokoh. Hewan dalam fabel itu memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Nah, kita bisa memahami informasi dari fabel ini ya dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Nah, informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain yang pertama ada nama tokoh, karakter tokoh atau sifat-sifat tokohnya, kemudian peristiwa yang dialami tokoh dalam fabel. Nah, di pulpena anak-anak nanti halaman 50 di situ ada contoh sebuah fabel. Nah, sudah ada jawabannya. Nah, itu cara menjawabnya seperti itu di halaman 50. Nah, nanti di halaman 51 yang ayo berlatih ada
fabel lagi, anak-anak baca dulu, kemudian dikerjakan latihannya. Ya, isinya informasi dalam cerita fabel itu. Ya, yang pertama tentang nama tokohnya, ya, kemudian karakter tokohnya atau sifat-sifat tokohnya, dan yang ketiga peristiwa dalam cerita fabel tersebut. Ya. Kalau nama tokoh, di situ nama tokohnya siapa saja. Dibaca pasti ada nama tokohnya, tidak mungkin tidak ada namanya. Kemudian karakter tokoh itu setelah anak-anak baca pasti tahu sifat-sifat dari karakter yang diceritakan. Apakah itu karakternya baik, malas, atau jahat. Ya. Kemudian yang ketiga peristiwa yang dialami dalam tokoh itu apa yang dialami. Ya. Silakan anak-anak nanti bisa dikerjakan yang halaman 51, ya, dibaca dulu, ya, dipahami isinya tentang apa, nama tokohnya siapa saja di situ, ya, terus sifatnya apa saja atau karakternya apa saja, terus peristiwa yang dialami tokohnya itu bagaimana, ya, apakah menyenangkan, menyedihkan, ya, nanti anak-anak bisa dibaca. Kemudian masuk ke muatan matematika, KD 3.7 dan 4.7, yaitu pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. Nah, ini. Yang pertama, ini kuenya dipotong menjadi 2 bagian. Seret. Nah, berarti pecahannya adalah satu kue ini dibagi 2 berarti per 2. Dibagi 2 berarti berapa dapatnya? Satu anak mendapatkan setengah atau 1/2. Ini satu ya kuenya, 1. Nah, ini masih utuh. Ketika kuenya dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, seret ya, itu akan menjadi pecahan, yaitu 1/2 karena ini dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Satu kue dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap kue, ya, setiap potongan kue itu menyatakan pecahan 1/2. Nah, kemudian contoh berikutnya, ini kuenya Pak Guru potong menjadi 3 yang sama besar. Nih, 1, set, 2, 1, 2, 3. Ya, dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Berarti nilainya adalah 1/3. 1 itu kalau kuenya utuh 1 pernya itu dibagi menjadi berapa bagian? Kalau dibagi 3 berarti per 3. Berarti nilai pecahannya adalah 1/3. Nah, kemudian kue yang berikutnya Pak Guru potong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Berarti kue tersebut ya menyatakan pecahan 1/4. Kenapa 1/4? Karena ini satu kue dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi menjadi 1/4. Nah, pada halaman 52 dan 53 itu ada contoh latihan. Ayo berlatih ya tentang bentuk atau benda yang menyatakan sebagai pecahan. Silakan anak-anak bisa dikerjakan ya. Halaman 52 sampai 53. Yang belum paham bisa dilewati saja. Nanti bisa ditanyakan kalau tatap muka atau kalau berangkat ya. Kemudian masuk ke muatan SBTP, KD-nya 3.1 dan 4.1, yaitu menggambar imajinasi. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Nah, sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Contoh Pak Guru mau menggambar burung.
ya bisa menggunakan sketsa dari berbagai macam bentuk ya. Ada yang bisa dari lingkaran dulu sama segitiga juga bisa. Nah, itu namanya sketsa, berarti gambaran awal ya yang digunakan untuk mengawali sebagai kerangkanya ya dalam sebuah gambar. Itu yang namanya sketsa. Nah, kalau gambarnya sudah dijadi itu ya bisa dijadikan contoh komik ya, itu gambar-gambar di komik itu ya salah satu gambar imajinasi ya dalam menyampaikan sebuah cerita. Atau fabel itu gambarnya bisa menggunakan gambar imajinasi ya, dari tokoh-tokohnya ada kucing, ada tikus, ada kelinci digambar. Nah, nanti tikusnya di atau gambar-gambar hewannya itu sebagai penyampai dalam cerita. Nah, sekarang masuk ke muatan PPKN KT3.3 dan 4.3, keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Nah, ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut, ya rambut ini ya, ada yang keriting, ada yang lurus, ya, terus tinggi badan, ada yang pendek, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda ya, bisa berbeda. Kalau Pak Guru contohnya kurus, ya Bu Nur contohnya gemuk, ya atau Bu Is gemuk, ya atau Kalista anaknya kecil, ya terus si siapa ya Melani ya atau Naila badannya agak besar, ya itu ciri tubuh ya, keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa ya. Nah, perbedaan itu akan menjadi indah ya jika saling menghormati, tetapi akan menjadi musuh jika saling mengejek ya. Kalau Pak Guru dulu kalau SD itu diejek temannya malah seneng ya. Apalagi kalau diejek orang tuanya itu Pak Guru seneng. Jadi orang tuanya Pak Guru itu terkenal ya seperti artis ya. Karena teman-temannya memanggil nama orang tua Pak Guru, atau Pak Guru jelek jelek jelek, oh Pak Guru malah nggak marah. Akhirnya mereka yang mengejek Pak Guru itu bosen, tidak mau mengejek Pak Guru lagi ya. Berbeda dengan anak yang kalau diejek suka marah, akhirnya temennya sering mengejek ya. Nah, makanya kalau diejek temannya, kalau bisa ya apa kalian yang diejek itu sabar, terus menasehati temannya, atau bilang sama Pak Guru biar Pak Gurunya ya, atau Pak Guru menasehati temannya suka ngejek ya. Sebenarnya itu sudah hal yang wajar itu karena pasti terjadi ya. Pak Guru juga waktu kecil seperti itu, sering diejek ya. Apalagi Pak Guru ya dulu waktu sekolah itu bajunya rada sobek ya. Soalnya bajunya warisan ya. Tapi karena Pak Guru orangnya cuek ya biasa saja ya. Berbeda dengan adiknya Pak Guru ya, apa tetangganya Pak Guru itu kalau diejek pasti marah. Yang akhirnya yang terjadi itu orang tuanya yang ribut ya. Berbeda dengan Pak Guru, kalau Pak Guru orangnya santai ya. Jadi dari perbedaan-perbedaan itu ya akan menjadi istilah apa ya? Enak ya. Kalau kita saling menghormati, saling menghargai ya. Kalau di kelas 2 ya kebetulan karena jarang berangkat Pak Guru belum tahu ya karakter-karakter anaknya secara mendetail. Kalau yang kelas yang dulu pernah Pak Guru ajar, Pak Guru sudah paham karena sering berangkat ya dari jam 7 sampai jam 2 ya. Kalau sekarang Pak Guru belum bisa mengamati secara detail ya. Anak-anak yang sering usil, paling Pak Guru yang satu sudah pegang satu anak ya, waktu dulu berangkat itu sering usil.
Kemudian masuk ke muatan bahasa Indonesia KT 3.9 dan 4.9. Kata sapaan dalam fabel bagian yang ketiga. Nah, kata sapaan tak guru ulangi. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokohnya. Ya, contoh di bacaan itu halaman 51 ya. Itu di situ tokoh Geri mengucapkan maaf tikus tanah, ya maaf tikus tanah, sebenarnya kami ke sini ingin berbicara denganmu. Ya, itu tokoh Geri mengucapkan gitu ya. Ini mengucapkan kata maaf. Ya, atau menyapa, "Halo Geri, bagaimana kabarmu?" Nah, itu berarti mengucapkan menyapa apa menanyakan kabar ya. Atau kalau kartun-kartun Islami ya menyapa dengan ucapan salam, assalamualaikum, ya itu sapaan ya. Masih di peristiwa dalam fabel yaitu muatan bahasa Indonesia KT 3.8 dan 4.8, yaitu dalam sebuah fabel itu terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Ya, peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Ya, kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama dari awal hingga akhir. Nah, di halaman 58 juga ada contoh fabel. Anak-anak bisa kerjakan ya. Nanti tokoh-tokohnya apa saja, peristiwanya apa saja yang terjadi di situ ya. Silakan nanti bisa dikerjakan halaman 58. Masuk ke muatan PPKN KT 3.3 dan 4.3, keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ya. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Nah, saat istirahat, dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah bisa membaca buku di perpustakaan. Nah, ini insya Allah perpustakaan kita ya akan mulai berjalan dengan maksimal karena ruang kelasnya sudah cukup ya. Nanti silakan akan dijadwal untuk per kelasnya ya untuk berkunjung ke perpustakaan. Saat istirahat bisa bermain ke perpustakaan untuk membaca buku ya. Saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Ya, kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran denganmu. Ya, tidak boleh memaksakan ya kegemaran yang sama dengan teman karena tiap orang itu pasti punya kegemaran masing-masing. Ya. Pada halaman 59 silakan nanti anak-anak bisa kerjakan latihannya di situ ya. Kemudian masuk ke muatan matematika KD 3.7 dan 4.7, pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Nah, kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Nah, ayo ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Jadi dihitung dulu ada berapa bendanya, itu sebagai apa penyebutnya. Nah, kemudian selanjutnya pembilang ditentukan dengan banyak bagian yang dimaksud. Nah, contoh ada 3 buku, ya buku yang pertama ya berwarna merah, yang kedua berwarna kuning. Jadi perbandingannya adalah buku merah dengan buku kuning adalah 1 dibanding 3.
Dari tiganya itu ada bukunya ada 3, terus buku yang berwarna merah ada 1, berarti 1 dibanding 3. Kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini ada 3 buku, 1, 2, 3, ya. Ada 3 buku. 1 diantaranya diletakkan berdiri. Nah, ini diletakkan berdiri. Nah, banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini yang berdiri ada 1, berarti 1. Pernya itu jumlah bukunya ada berapa? 1, 2, 3 per 3. Seperti itu ya anak-anak. Ya, gampang ya. Gampang sekali. Jadi jumlah bukunya ada berapa itu sebagai penyebutnya. Nah, nanti yang ditanyakan, pembilangnya itu yang ditanyakan. Contoh ini yang berdiri, buku yang berdiri ada 1. Berarti 1 per jumlah bukunya ada berapa? 3. Berarti 1 per 3. Nanti di soal biasanya seperti itu. Ada contoh ada 2 uang koin dan 1 kertas uang ya lembaran ya. Nanti berapa perbandingannya? Nah, seperti itu. Terima kasih, semoga video pembelajaran pada pagi hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga anak-anak bisa paham pada video kali ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Pak Guru akhiri untuk video pada hari ini. Nasru minna wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.